Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before start the lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will study about respiratory organs. Okay, then organ pernafasan ini kalian bisa lihat di gambar. Bahwasanya organ pernafasan dimulai dari hidung kita, ya, lubang hidung, sampai akhirnya ada di paru-paru dengan cabang terkecil yaitu bronkiolus. Oke. Penjelasan masing-masing organ ini sudah kalian baca di materi literasi tadi pagi. Saat ini Mister hanya akan menayangkan ini, jadi kalian tahu mana sih laring itu di mana, lalu di paru-paru itu ada apa. Bahwasanya di paru-paru ada bronkus, ada alveoli, ada bronkus, terus ada sampai bronkiolus. Nah, di sini kalian bisa lihat, dan diafragma ini merupakan otot yang ketika kita bernafas itu perut dan dada kita membesar mengecil itu diatur oleh diafragma ini. Oke, next. Ketika kita berlari, nafas kita biasanya akan semakin cepat. Ketika kita berolahraga, berlari, itu nafas kita akan semakin cepat. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan ketika kita melakukan aktivitas, kita membutuhkan oksigen lebih banyak dan lebih cepat. Karena ketika kita gerak, energi kimia yang berasal dari makanan yang sudah kita makan akan berubah menjadi energi untuk kita bergerak. Nah, untuk mengubahnya itu dibutuhkan oksigen. Untuk mengubah makanan menjadi energi itu dibutuhkan oksigen. Ketika kita bergerak, kita beraktivitas, berolahraga, maka energi yang dibutuhkan semakin banyak, sehingga kita membutuhkan oksigen yang semakin banyak pula. Sehingga karena kita menyerap banyak udara, termasuk apapun udara yang ada di sekitar kita, karena kita butuh oksigen yang banyak, maka efeknya akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang lebih banyak sedikit. Nah, ini secara langsung akan diinstruksikan oleh otak kita. Jadi tidak kita rencanakan, tetapi memang sistem tubuh kita seperti itu. Oke. Selanjutnya, sekarang kita tahu bahwasanya di larynx yang ini ya, larynx, di mana di larynx ini ada yang disebut dengan pita suara. Nah, pita suara setiap orang itu berbeda-beda, baik ukurannya maupun kelenturannya, sehingga menjadikan setiap orang itu suaranya berbeda. Ya. Kalian tahu, oh ini suaranya si A, ini suaranya si B, ini suaranya si C. Kalian tahu, karena pita suaranya berbeda. Selain berbeda, cara melatih suara dari sejak kita kecil sampai sekarang itu juga berbeda-beda. Dimana asal ketika baru mulai bisa bicara sampai sekarang, ketika sering latihan, maka suaranya bisa semakin merdu atau semakin terkontrol. Ketika nggak pernah dilatih, maka suara tersebut ya begitu-begitu saja. Nah, di mana suara yang berasal dari pita suara yang ada di laring itu bergetar. Di mana getaran tadi karena ukuran setiap manusia berbeda itu ya nggak harus bedanya 1 cm gitu, enggak, tapi berbeda 0,01 cm atau 0,001 cm itu sudah membuat suara yang berbeda. Itulah uniknya pita suara. Oke, jadi itulah mengapa pita suara berbeda-beda, karena bentuk dan ukuran dari pita suara berbeda-beda. Karena bentuknya beda, ukurannya beda, maka suara yang dihasilkan pun berbeda. Kalian memukul drum sama memukul kayu
menghasilkan suara yang berbeda karena bentuknya beda, ukurannya juga berbeda. Sekarang selanjutnya yaitu Mister akan terangkan tentang ketika kita bernafas, ya, udara yang ada di lingkungan kita terhirup oleh hidung, lalu akan dikondisikan, akan diatur suhunya udara tersebut sebelum masuk ke dalam paru-paru. Mengapa ini terjadi? Oke, hal ini terjadi karena paru-paru kita itu sangat manja. Dalam artian manja di sini hanya dapat menerima udara dengan suhu tertentu, yaitu sekitar suhu tubuh manusia 36 derajat Celcius. Dimana karena hal tersebut, maka udara yang di sekitar kita kadang panas, kadang dingin, itu diatur. Kalau ketika dingin itu dihangatkan, siapa yang menghangatkan? Yang menghangatkan adalah mucus atau cairan-cairan yang ada di hidung. Jadi selama hidung sampai trakea itu ada cairan, ada istilahnya yang fungsinya itu untuk mengatur udara yang masuk ke tubuh kita. Jadi ketika udara tadi dingin, maka akan dihangatkan. Ketika udara itu hangat, akan didinginkan. Begitu fungsi dari cairan yang ada di dalam hidung kita. Ketika kita berlebihan cairannya, maka kita akan pilek dan keluarlah itu yang disebut dengan lendir hidung itu, ya. Jadi itu kenapa kok udara yang ada di paru-paru kita selalu dikontrol, selalu dijaga suhunya. Karena organ paru-paru kita itu hanya bisa menerima suhu yang mirip dengan suhu tubuh manusia. Ketika kedinginan, ketika kepanasan, tentunya pernafasan kita akan terganggu. Next. Lalu ketika menyelam ataupun ada yang tenggelam. Ketika kamu melihat orang lagi tenggelam. Oke. Ketika tenggelam, kita nggak bisa bernafas. Karena tidak ada udara di dalam air. Maksudnya tidak ada udara, bahwasanya di sekitar hidung itu mayoritas diisi oleh cairan. Jadi tidak ada udara. Walaupun toh sebenarnya di dalam air itu ada udara yang sangat kecil, sangat sedikit. Lah, dari air tadi ya atau cairan tadi karena nggak ada udara, maka kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa menghirup. Karena ketika kita menghirup, kita otomatis akan menyerap air atau cairan. Nah, ketika itu terjadi, maka hal yang parah adalah ketika paru-paru kita terisi oleh air. Lalu bagaimana caranya agar bisa selamat, biar paru-parunya nggak keisi air, sehingga kita dapat bernafas dengan normal kembali? Maka cara yang pertama yaitu harus mengeluarkan air yang sudah tertelan, terutama tertelan ke paru-paru. Kalau ke perut masih nggak masalah karena dapat dikeluarkan melalui urin. Tapi ketika masuk ke paru-paru harus segera dikeluarkan. Kalau kalian lihat film-film biasanya ditekan-tekan perutnya itu, dadanya ya, sehingga muntah airnya. Yang kedua, setelah airnya sudah keluar, ketika masih susah untuk bernafas, itu diberikan nafas buatan atau bantuan. Biasanya itu diberikan alat yang ditaruh di hidung. Jadi bentuknya kayak segitiga gitu. Ketika kalian di rumah sakit, ketika ada orang sakit parah, biasanya diberi nafas bantuan itu. Nah, itu yang dapat membantu dia untuk bernafas. Jadi itu caranya ketika ada yang tenggelam atau tertelan air tapi bukan ke lambung, melainkan ke paru-paru. Mungkin itu saja materi IPA, materi sains hari ini, sains yang ada di buku tema. Tugasnya untuk sains mengerjakan nomor 1 sampai 5, buku tema 2, ya. Halamannya yaitu halaman 4 sampai 5. Hanya 5 soal. Sudah itu saja. Mr. Akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.